Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual wirausahaan, baik wirausahaan 1 maupun 2 untuk student enterprise dan startup bisnis. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan anugerah oleh Allah kesehatan dan kecerdasan maupun kebijaksanaan maupun kebajikan dalam belajar untuk berbisnis. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Semoga kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat Rasul sehingga kita kelak kemudian hari ketika Allah telah memanggil kita diberikan tempat yang sempurna di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang hebat, saya sudah melihat tugas-tugas Anda, sudah membaca tugas-tugas Anda luar biasa. Ya, sudah ada yang presentasi juga dari setiap blog dari bisnis model kanvas. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita belajar tentang revenue stream. Baiklah, mari kita ikuti bersama. Revenue stream. Ya, di dalam bisnis tentu kita selalu menginginkan adanya pertumbuhan dan pengembangan bisnis kita secara baik ya. Dan oleh sebab itu maka setiap bisnis yang kita usahakan, setiap usaha yang kita bangun sebagai bisnis itu jangan lupa kita harus menghasilkan cash out. Ya. Kita harus menghasilkan cash out, di mana cash out itu harus selalu besar daripada cash in yang kita telah tanam, yang kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Dan hari ini tentu kita akan berbicara tentang revenue stream, yaitu aliran pendapatan. Ada kalanya bisnis itu di atas kertas atau di dalam sebuah siklusnya. Ya, kan kemarin kita membahas tentang siklus bisnis ya. Saya meminta para mahasiswa untuk membuat siklus bisnis Anda selama 6 bulan. Ya, setelah Anda baik untuk perencanaan maupun apa yang telah Anda usahakan selama 6 bulan. Nah, itu kan perlu kita cermati dan dengan cara yang sederhana. Ini caranya dummy people ya, seperti kita ini ya, kita ini adalah bergerak di bidang pendidikan dan belajar berbisnis ya, belajar berwirausaha. Nah, oleh sebab itu kita membuat sebuah cara yang sederhana seperti ini, dan ketika bisnis kita bagus, artinya bagus itu di atas kertas itu cash out itu ya lebih besar daripada cash in. Jadi pendapatan kita itu boleh dibilang melebihi daripada modal yang kita tanamkan, sehingga ada di situ gap, dan gapnya itu positif sebagai laba. Namun demikian jangan lupa bahwa harus selalu bahwa kalau dalam konteks seperti ini bisa saja
bisnis kita bagus, positif, ada labanya, tetapi tidak ada uangnya. Karena apa? Karena revenue stream-nya tidak diurus. Oke, mari kita membahas tentang revenue stream. Ya, pertama tujuan pembelajaran yang kita inginkan pada hari ini adalah ya secara sederhana tentu kita selalu ingin mengharapkan Anda bisa mendeskripsikan revenue stream itu apa ya. Jadi kalau bukan berarti kita kalau berbisnis what is business atau ya bagaimanapun juga kita definisi nama itu kan penting sehingga kita bisa harus mengerti prinsip dasarnya apa. Ya, kalau orang mendefinisikan belajar berbisnis kok definisi ya. Pertama tentu kita harus sama-sama sepakat dalam satu istilah yang sama gitu, satu pengertian yang sama. Sebab itu pertama ini kita ingin Anda bisa mendeskripsikan revenue stream itu apa sih? Dan tentu setelah itu Anda harus mengidentifikasi revenue stream dari student enterprise Anda, dari usaha Anda. Kalau yang para mahasiswa di semester 1 ya student enterprise, kalau yang semester 3 maksudnya ya, mahasiswa semester 3 itu student enterprise. Nah, kalau para mahasiswa yang di semester 5 ya startup bisnis tentunya ya. Oke. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi revenue stream Anda bagaimana gitu. Kan Anda sudah membuat tuh dari customer segmennya, ya kan, value proposition-nya, channel dan value customer relationship. Oke. Dan tentu untuk berbisnis itu selalu kita harus memikirkan bahwa uang kita kembali, ya ada uang yang datang di saku kita. Ya, itulah yang kita sebutkan di sini adalah apa yang kita sebut dengan revenue stream, itu aliran pendapatan ya. Nah, setelah itu ya kita minta untuk mempresentasikan revenue stream seperti halnya biasa, apa yang telah Anda identifikasi, diskusikan sama teman-teman sebagai pendiri perusahaan, maka dipresentasikan untuk kepentingan kuliah ini ya. Kalau dari sisi publik untuk besok sebagai your company profile ya, you manage the strategy ya. How to inform about the revenue stream. So, ini penting sekali tentu ya, dan you know that we can discuss in detail di focus group discussion ya. Hari esok kita akan ketemu lagi di kampus untuk untuk pembelajaran langsung ya, tatap muka. Oke. Yang kemudian selain mempresentasikan revenue stream, Anda juga saya minta untuk mereview dan memfinalisasi revenue stream Anda, kan? Lalu itu akan digunakan sebagai patokan untuk menjalankan bisnis Anda yang sudah Anda bangun dengan 3 mahasiswa ya. Kalau yang semester 3 ya student enterprise, dan yang semester 5 startup bisnis. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, oke. Jadi pembahasan sebelumnya jangan lupa ya, Anda sudah membahas tentang profil student enterprise dan startup bisnis. Anda sudah merancang siklus bisnis 6 bulan. Juga saya sampaikan ya, Anda berbicara bisnis model kanvas ya, prinsip dasar bisnis model kanvas. Lalu menciptakan customer segment, value proposition, customer relationship, channel. Nah, sekarang ini kita bicara tentang revenue stream. Oke. Ya. Well, aliran pendapatan itu merepresentasikan cara bagaimana perusahaan Anda itu menghasilkan uang dari
dari setiap segmen pelanggan, bagaimana perusahaan Anda menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Bagaimana uang itu betul-betul masuk di kas Anda dari setiap segmen pelanggan. Nah, seperti apa itu? Baik, untuk diskusi tentu buku Business Generation, Pak Prof. Bolden itu ya dibaca. Kita akan diskusikan bersama ya. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kok aliran pendapatan itu merepresentasikan cara bagaimana kita ini ya, perusahaan kita ini menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Ya simpelnya itu kalau segmen pelanggan Anda siapa? Kalau segmen pelanggan Anda juga anak sekolah, lalu bagaimana value proposition itu atau produk itu sampai kepada anak, lalu bagaimana anak sekolah ya, lalu bagaimana aliran pendapatan itu sampai pada dirimu. Nah, dia bisa membeli cash langsung dan uangnya langsung diberikan kepada dirimu, itu adalah revenue stream. Tapi ada kalanya orang kan membeli dengan cara kredit. Kalau membeli dengan cara kredit di dalam siklus bisnis kan sudah kita bahas itu adalah ada debt ya, ada debt di situ, ada piutang ya. Nah, piutang ini adalah harus Anda bisa Anda dapatkan, betul dibayarkan dan Anda dapatkan. Kalau tidak kan otomatis bagaimana? Bisnis Anda bagus tapi nggak ada uangnya kan? Nah, kan bisa bangkrut juga kan? Gitu. Bisnisnya bagus tapi nggak ada uangnya kan gitu. Nah, uangnya nggak kembali. Jadi penting Anda selalu untuk bisa mengerti kalau kita berbisnis itu sebelum kita lakukan bisnis tentu kita harus sudah tahu siapa sebenarnya calon pembeli dari apa yang saya akan tawarkan ini. Lalu apa ciri-ciri khas mereka dan lalu kemudian nilai-nilai lain daripada produk-produk lain atau service provider lain itu apa yang bisa disenangi oleh customer segmen kita, lalu bagaimana kita bisa menyampaikan nilai-nilai atau produk yang kita tawarkan itu kepada mereka, dan bagaimana kita juga menjaga hubungan kita dengan mereka agar mereka kembali membeli dari produk kita atau ya membeli servis kita gitu ya. Nah, tetapi halnya ketika itu terjadi, maka kita harus memastikan bahwa revenue stream itu betul-betul Anda dapatkan cash ya, jadi itu penting sekali. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang kita pertanyakan dalam benak kita, dalam diri kita. Kalau kita misalnya berbisnis lalu menawarkan jasa atau juga produk ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan uang dari para pembeli setiap customer segment, kita mesti bisa bertanya, untuk nilai apa sih pelanggan kita itu mau membayar kita gitu, atau membayar produk kita gitu. Nah, ini penting untuk apa? Untuk kita memahami bahwa servis kita atau pelayanan kita ataupun produk kita itu harus ada nilai di mana orang pembeli itu membutuhkannya, dan itu yang utamanya menjadi pendorong untuk membeli barang atau pelayanan kita. Nah, kalau sudah begitu, kita tanya kembali kepada mereka, bagaimana mereka lebih suka membayar? Apakah mereka lebih suka membayar dengan ShopeePay? Ini saya menyebut ya, jadi maaf karena ini sudah terbiasa kita pakai ya. Atau mereka membayar dengan istilahnya electronic money lah ya, di siapapun ya, bolehlah saya sebutkan ya, ShopeePay, GoPay misalnya ya kan, itu apalagi ya, iya. Jadi PayPal ya. Oke, lalu kemudian juga apakah mereka
lebih suka membayar dengan cara cash? Apakah mereka lebih suka membayar dengan cara transfer misalnya gitu? Bagaimana kita memastikan bahwa semua pembayaran itu betul-betul dilakukan dan oleh sebab itu kita mendapatkan cash money atau uang itu ada di kita. Nah, pertanyaan ketiga adalah berapa banyak sih setiap revenue stream itu berkontribusi terhadap seluruh revenue dalam konteks presentasi totalnya. Nah, di situ nanti kita akan tahu customer segment yang mana, produk atau layanan yang mana, ya kan? Atau proposisi value yang mana yang lebih banyak menghasilkan uang, kayak gitu ya. Dan oleh sebab itu kita pilihannya adalah apakah kita meningkatkan yang lainnya, yang tadi yang tidak banyak mempengaruhi itu, atau lalu kemudian kita dengan cara lain atau fokus dengan cara yang berhasil. Ya. Nah itu diantaranya menentukan tentang revenue stream ya. Nah revenue stream itu apabila pelanggan itu sebagai jantungnya ya, pelanggan sebagai jantungnya dari model bisnis kita. Ya revenue stream itu pembuluh venanya gitu. Nah, kalau misalnya jantung membuat diri kita hidup, gitu. Jadi pelanggan membuat bisnis kita atau servis ya, pelayanan servis kita menjadi hidup. Gitu. Nah, disitulah kehidupan itu harus ada revenue stream. Kalau nggak ada revenue stream ya nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa operasional kan gitu. Nah, revenue stream itu sendiri. Kalau pelanggan atau customer segment itu sebagai jantungnya, maka revenue stream itu sebagai pembuluh venanya kan gitu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan juga ya. Kalaupun kita misalnya mendapatkan pelanggan dan mereka membayar dengan cara kredit ya atur supaya apa? Supaya Anda tidak dirugikan dan mereka juga mendapatkan layanan atau value proposition yang kita tawarkan. Gitu. Nah, Anda juga harus bertanya pada diri Anda sendiri, untuk apa sih nilai apa sih pelanggan itu rela membayar tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di awal tadi sekali lagi saya ulangi, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, untuk nilai-nilai apa pelanggan saya itu rela membayar, rela membeli kan gitu. Ya. Oke. Lalu juga kita harus mengerti bahwa sesungguhnya mereka membeli produk dan layanan kita itu apa sih yang membuat mereka mau membeli kan gitu ya. Terus sekali lagi kita cari ya. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan sukses ya akan menghasilkan revenue stream dari setiap segmen pelanggan kalau kita sukses menjawab itu. Ya beginilah, misalnya kalau para petani di Kapotan itu, kalau misalnya bisnis kita apa nih? Bisnis kita tentang pupuk gitu. Kita menjual pupuk ke para petani. Nah, kalau di situ itu petani lebih suka untuk kredit. Nah, maka itu sebagian dari yang belum dibayarkan itulah di dalam siklus bisnis namanya adalah debt. Kalau debt itu mesti harus betul-betul nanti dibayarkan, ya kan? Anda tagih. Nah, itu revenue stream. Karena apa? Bisa kalau itu tak terbayarkan, maka bisnisnya itu bagus, positif, tetapi bisa bangkrut. Ya, oke, baik, kita lanjut. Ya, setiap revenue stream itu memiliki mekanisme ya, harga yang berbeda seperti harga pas,
tawar-menawar, pelelangan, ya, atau yang berbasis pasar dan berbasis jumlah. Kalau saya biasanya membeli sayuran di Papua itu ya, biasanya ada apa ya, ada ini ya, bunga pepaya, gitu ya. Ada juga yang kita suka itu apa ya? Kita suka itu ya daun-daunan dah ya, daun-daunan seperti herbivora aja ya. Tapi ya kita kan butuh daun ya, daun ketela, daun ya untuk sayur lah, daun sayur. Nah, lebih banyak itu daun pakis itu luar biasa di Papua. Jadi mereka kan buat satu bagian kan gitu. Nah kita bayar lah, kita bayar itu dengan harga pas ya. Kalau mereka ini berapa, kalau mereka ini Bapak ini harganya satu tumpuk, ya itu 10.000 ya sudah kita beli 10.000 gitu. Itu juga untuk memudahkan pelanggan untuk bisa mendapatkan barangnya dan juga sukses ya, sukses dalam artian memenuhi harapan. Jadi sebuah model bisnis itu bisa menggunakan model transaksi. Transaksi itu maksudnya ya hubungannya itu jangka pendek. Kalau misalnya kita ini punya punya toko, lalu orang itu datang membeli di toko kita, ya sudah, setelah itu selesai gitu. Makanya tetap harus layani dengan baik ya. Tetapi kalau yang loyal loyal buyers ya tentunya beda lagi ya. Oke. Sekali lagi, jadi setiap revenue stream itu memiliki mekanisme harga yang berbeda seperti harga pas, tawar-menawar, pelelangan, basis pasar, dan basis jumlah. Kalau jumlahnya 20 atau 24 gitu ya, kita pasti dikasih bonus satu, misalnya satu kaos, kalau saya bicara tentang kaos misalnya ini ya. Baiklah, sebuah model bisnis bisa menggunakan model transaksi. Tadi yang saya katakan, transaksi itu adalah orang yang membeli, setelah itu kita nggak kembali lagi, jadi jangka pendek ya. Atau pendapatan berulang-ulang, recurring revenue, jadi orang itu kembali lagi, membeli lagi, kembali lagi, membeli lagi, ya termasuk langganan lah. Maka kita harus pintar-pintar mana yang kita pilih. Kalau kita selalu berfokus kepada semua yang berlangganan saja gitu, ya itu berarti kita menolak rezeki orang yang sedang lewat, itu musafir itu artinya gitu. Kamu musafir kepengen membeli rokok di tempat kita tutup kan, misalnya gitu kan nggak pas juga ya. Oke. Baiklah, kita bicara tentang jenis-jenis revenue stream. Yang pertama itu penjualan aset ya. Penjualan aset itu menjual kepemilikan produk seperti buku, musik, elektronik, mobil, rumah, ya kan gitu. Yang kedua adalah biaya penggunaan atau usage fee. Kalau Anda mengikuti sebuah komunitas misalnya atau lembaga, tentu Anda akan memberikan biaya, mungkin biaya konsultasi atau trainingnya kan gitu ya. Satu hal penting adalah selain daripada kita menjual aset atau apa yang kita miliki sehingga kita mendapatkan revenue stream, yang kedua juga bisa kita gunakan untuk kita buat produk kita itu adalah produk atau layanan jasa khusus ya, yang ya contohnya percakapan telepon, SMS, biaya pengiriman dan semacamnya ya, itu namanya usage fee ya. Oke. Usage fee. Ya, usage fee itu apa? Ya, oke. Jadi itu adalah biaya penggunaan ya.
tentunya ada hubungannya dengan penggunaan data. Gitu ya. Yang ketiga adalah biaya berlangganan, subscription fee. Kita bisa mendapatkan aliran pendapatan itu dengan cara kita membangun langganan. Ya. Yang keempat adalah peminjaman. Yang kita masuk peminjaman ya pinjam. Orang pinjam kepada kita, persewaan, juga leasing, juga ya. Ini memberikan hal sementara secara eksklusif kepada pelanggan. Jadi orang kalau meminjam itu kan diberikan hak eksklusif selama meminjam itu bisa dipakai oleh dia. Sewa juga sama, leasing seharusnya juga sama ya. Tapi leasing itu kalau ya seperti halnya kita meminjam ya, Bang. Ya kalau cicilannya enggak beres itu pasti ada petugas khusus yang kemudian memastikan agar kita bisa membayar cicilannya. Yang kelima adalah lisensi ya. Lisensi ini juga bagian daripada revenue stream yang bagus. Anda memberikan hak cipta kepada orang lain dan orang lain itu membayar hak cipta Anda. Lalu biaya broker itu intermediasi antara dua orang atau lebih. Ini maksudnya adalah perantara lah ya. Itu maksudnya perantara. Juga biaya periklanan. Nah, di sinilah letak revenue stream. Saya ingin Anda mendiskusikan sama teman-teman dan besok di kampus kita workshop bersama mulai dari customer segment, value proposition, customer relationship, channel, dan ini yaitu revenue stream. Nah, ini kita sudah bergerak di bagian outer system of PNC gitu ya. Nah, gitu. Jadi berikutnya nanti tentu kita akan bicara tentang key activities dan key responses ya. Nah, sisi lain stream revenue streamnya jumlahnya harus selalu besar daripada cost. Baiklah, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan tentu contoh-contoh dan juga diskusi kita lakukan pada saat kita luring ya. Besok Senin, besok ini kita luring ya. PSD dan biologi ya. Bukan, PKN dan biologi ya. Itu pagi KWU2 bersama publik. Kita lanjutkan lagi siangnya ya. Untuk PGSD terus siangnya lagi ya itu dengan tim yang lain. Oke, baik, terima kasih. Silahkan untuk berdiskusi sama teman-teman satu tim. Nah, tambahkan bisnis pas Anda dengan apa ini? Iya. Oke, revenue stream. Selamat dan sukses. Baiklah, para mahasiswa yang luar biasa, tadi adalah pembahasan kita tentang revenue stream, ya singkat, padat. Ya. Jika kurang jelas ya nanti jelasnya ada di diskusi kita, ya. Diskusi bersama tim itu esok hari Senin itu kita akan melakukan diskusi bersama. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.